kelas 12. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul kembali mungkin secara virtual di kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan berdoa. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 60 Jakarta, Bapak Sarjono DRS Sarjono MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Saiful Afandi MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak DRS Jainal Arifin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, DRS Happy Pangabean. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 12. Serta yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12 SMA Negeri 60 Jakarta. Serta anak-anak kelas 12 yang saya banggakan. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan memberitahu dulu acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada materi parenting, yang ketiga orientasi masuk perguruan tinggi, dan keempat penutup. Oke, baik, agar lebih mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Bimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman wakil Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 12, baik IPA maupun IPS. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK. Maaf, di mute Pak John, ke mute. Maaf. Yang saya hormati orang tua siswa kelas 12 dan anak-anak kelas 12 yang sangat saya banggakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahim lewat virtual atau Zoom yang kita laksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun lewat virtual atau Zoom tidak akan mengurangi makna esensial dari pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu walaupun kemarin sudah ataupun belum ada yang hadir. Saya bertugas di sini mulai tanggal 6 September. Tanggal 4 baru lepas sambut dan saya mulai bertugas pada 6 September. Jadi baru 1 minggu lebih sedikit saya berada di SMA Negeri 60 Jakarta. Nama saya Sarjono, Bapak dan Ibu. Saya berasal dari SMA Negeri 99 Jakarta yang berada di Jakarta Timur, tepatnya di Cibubur. Ibu Bapak yang saya hormati, kita tahu kita harus masih tetap bersabar bahwa kita masih memperlakukan pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Jadi tatap muka masih belum dilaksanakan, tapi sekolah mempunyai komitmen akan berusaha agar
pembelajaran tatap muka itu segera dilaksanakan di SMA Negeri. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama, baik Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu orang tua siswa yang sangat saya hormati dan saya banggakan, kita ketahui bersama kelas 12 ini adalah tingkat yang terakhir selama pendidikan di SMA. Setelah kelas 12 tentunya akan mengarah pada perguruan tinggi. Nah, di sini perlunya adanya pertemuan dari guru BK agar anak-anak yang mau lulus atau anak-anak dari Bapak dan Ibu ini sudah mempunyai pilihan yang jelas, punya wawasan kira-kira yang cocok dengan jurusan apa yang akan kita pilih nanti di perguruan tinggi. Tentunya itu semua dibutuhkan satu sinergi dari orang tua, backgroundnya ginian ya, anak-anak kita semuanya. Terkadang anak-anak setelah lulus itu belum punya klinik tujuan. Kalau ditanya, kamu setelah lulus mau ambil jurusan apa? Tidak tahu, Pak. Terkadang masih seperti itu. Jadi masih belum ada kepastian mau kemana. Ini yang perlu kita memberikan pengertian kepada anak-anak semuanya. Agar nanti dalam jurusan itu sudah mantap. Artinya memang itu sudah dikomunikasikan dengan orang tua masing-masing. Jadi tidak ada pilihan orang tua saya, Pak, ini tidak ada seperti itu. Jadi semuanya mohon untuk komunikasikan. Jadi dengan pertemuan ini mudah-mudahan akan memberikan wawasan yang jelas terhadap anak-anak kita, juga terhadap orang tua kita, sehingga dapat mengkomunikasikan mana jurusan yang terbaik untuk anak-anak kita setelah lulus dari SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang sangat terbatas, saya tidak panjang lebarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya pertemuan kali ini akan bermanfaat bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sarjono. Selanjutnya kita langsung masuk pada materi pertama Bapak Ibu, yaitu parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Tampu Bolon SPD. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Bapak Dendi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Sarjono, juga para wakil bidang kurikulum, bidang kesiswaan, juga bidang humas, wali kelas 12, IPA dan IPS, juga orang tua kelas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Siang hari ini saya akan sharing ya Bu ya, bagaimana kita sering mendengarkan kata istilah parenting ya. Parenting itu apa sih gitu? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa parenting itu adalah kalau kita artikan sehari-harinya bagaimana kita mengasuh anak, bukan hanya secara jasmaniah, tapi rohanianya, emosinya, terus cara kita di dalam mendidik anak-anak itu ya. Di sini mungkin saya akan, sebelum kita share screen ini, saya akan menjelaskan bahwa di dalam parenting itu menurut American Psychological Association itu dijalankan orang tua tuh untuk mencapai 3 tujuan. Jadi ada 3 tujuan untuk bagaimana. Ini leadingnya dulu yang dicari, bukan nolnya dulu. Coba cari lagi, coba lihat lagi. Maaf.
Tolong di mute ya Bu, tolong. Ya, saya ulangi lagi. Bagaimana untuk mencapai 3 tujuan tersebut ya di dalam parenting, kita harus memastikan keselamatan dan kesehatan buah hati kita. Walaupun mereka sekarang sudah SMA, tapi kita juga bagaimana memastikan keselamatannya, kesehatannya, juga mempersiapkan anak untuk menjalani masa depan agar kelak bisa menjadi orang dewasa yang produktif. Kita ingin anak-anak kita berhasil di bidangnya dan sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Dan juga kita ingin anak-anak mewariskan nilai-nilai kultur dan budaya yang telah ada turun-temurun ya Bu. Bapak Ibu semuanya, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap orang tua biasanya memiliki gaya atau pola yang tersendiri ya, memberikan gaya asuh yang berbeda-beda. Memang di situ ada dalam psikologi Diana Broming pada tahun 1960 bahwa ada 4 gaya parenting. Di situ ada gaya otoriter, gaya otoratif, juga gaya permisif, dan gaya membiarkan. Jadi kita bagaimana untuk kita supaya dekat dengan anak, kita akan lihat ini Bu ya, kita sharing ya Bu ya, nanti mungkin ada masukan, ada kita tanya jawab. Connection before correction ya. Bagaimana kita mau menjalin suatu hubungan sebelum kita memberikan koreksi, memberikan ide kepada anak-anak kita. Ya, next. Pak Bembi. Ya, di sini Ibu memang saat-saat pandemi ini ya, kita mungkin banyak meluangkan waktu spesial untuk anak kita. Gitu katanya, oh kayak setiap hari ketemu sama anak, tapi mungkin belum spesial ya Bu ya. Jadi mari ada waktu untuk anak yang mungkin waktu dia mau tidur, kita butuh memberikan waktu. Misalnya kita mungkin cerita bagaimana Nak PJJ-nya atau misalnya pekerjaannya ya. Ibu pasti lebih tahu mereka. Jadi misalnya sehingga anak itu bisa bisa mau ngomong sama kita ya. Kalau saya lihat anak-anak di 60 ada beberapa anak ada yang kurang komunikasi kepada anaknya, ibunya di mana, anaknya di mana gitu, padahal satu rumah gitu ya Bu ya. Jadi luangkan waktu spesial untuk anak kita karena dialah masa depan kita juga ya Bu ya. Next. Nah, di sini dikatakan juga bahwa luangkan waktu Anda untuk menemani dan berdiskusi dengan anak-anak. Contohnya tadi saya bilang masa depannya, mengambil jurusan apa saat kuliah. Kadang memang anak-anak kan nggak tahu. Nanti Ibu juga bisa bertanya kepada guru BK, Pak Bembi, saya juga wali kelas ya, juga dengan diadakan psikotes gitu ya Bu ya. Itu kita juga akan melihat apa sih keunggulan dari anak-anak kita. Jadi mari kita luangkan waktu kita untuk menemani dia berdiskusi di waktu mungkin waktu senggang sesudah makan atau waktu yang mereka enjoy, mereka siap untuk berbicara sama kita gitu. Ya, next. Ya, jadi di sini kadang nih paling sulit nih mendengarkan ya, kalau misalnya biasanya kita nih pekerjaan yang sulit itu adalah mendengarkan ya. Jadi bagaimana kita mendengarkan cerita anak gitu ya. Mungkin biarkan dia dikasih waktu untuk seksama dia cerita apa aja. Kadang anak-anak nggak butuh masukan kita satu kali ya, tapi dia butuh kita tuh dengerin apa yang dia sampaikan, keluhan dia gitu ya. Mungkin ada pembicaraan dia, mungkin dia hanya ingin didengar gitu ya Bu ya. Jadi sesudah itu baru kita boleh misal dia boleh nggak kita kasih pendapat atau menghargai pendapatnya. Next. Nah, tadi ya di sini pahamilah perasaan anak. Memang kita kadang Jeminian lu dong, gua jum. Maaf Ibu, tolong
ya. Anak-anak di SMA ini adalah anak-anak yang rentan ya. Mereka melihat banyak ada pemberontakan di hatinya, terus ya mereka banyak protesnya. Jadi masa-masa itu juga kita pernah alami waktu kita remaja gitu ya, SMA. Jadi mari kita sama-sama memahami perasaan anak, apa yang dia keluhkan gitu. Jadi kita bisa diskusi, bisa mungkin yang tadi saya bilang, katakan bahwa kita hanya mendengar saja ya, ibu bapak, nggak hanya ibunya saja nih, bapak-bapak juga ya, misalnya anak-anaknya gitu. Jadi mereka mau bicara, mau mereka menjadi teman, buat teman untuk curhatnya. Jadi kita biasakan anak-anak tuh curhatnya ke kita, jangan ke orang lain. Takutnya banyak anak-anak yang curhat kepada orang lain yang notabene orangnya tidak tepat gitu ya. Kalau misalnya ke guru, ke teman yang baik gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau notabene yang tidak baik itu yang kita jaga supaya tidak terjadi hal itu. Next. Pak Bembi, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita ciptakan situasi aman. Mereka cerita apa saja. Katakan bahwa kita bisa dapat memahami pengalaman dan perasaan anak itu. Memang ini sukar kalau bagi orang tua yang tidak terbiasa ya untuk bercerita, anak-anaknya untuk dekat ya, terutama mungkin yang sibuk ya, nggak semuanya ya Bu ya, anaknya sibuk, banyak mereka bisa berkomunikasi orang tuanya ya, tapi yang tidak terbiasa untuk bicara sama anak setiap hari ya, mungkin dengan nanti ada dengan sentuhan, dengan mungkin kita cuman tersenyum kepadanya dia, atau bertanya gimana nak kabar gitu, misalnya gimana perasaanmu, misal nonton TV bareng gitu ya Bu ya, Bapak. Jadi buat dia merasa aman bercerita kepada kita, sehingga dia mau cerita semuanya. Mungkin itu yang dia bisa rasakan, ibu dan bapaknya lah yang menjadi tempat curcol yang aman gitu. Next. Nah, saling berbagi perasaan ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita ya, kita percaya guru-guru semuanya, di antara orang tua SMA 60 pasti mendidik dan pola asuhnya itu sudah sangat baik ya, tapi ini kita mengingatkan kembali bagaimana kita bisa saling berbagi perasaan antara kita dan anak, mungkin dengan hal-hal yang sederhana, mungkin ada suatu kesusahan, ibu dan bapak bisa berbagi perasaan kepada mereka ya, atau misalnya masa depannya mereka kita mau bicara. Kan kadang ada orang tua pengen anaknya jadi dokter gitu ya, karena dulunya orang tuanya pengen jadi dokter tapi nggak jadi, akhirnya ditumpahkan semuanya kepada anak gitu. Ada itu terjadi waktu itu di SMA 60 orang tuanya ya, tapi sudah terselesaikan ya, sehingga anak itu nggak mau bicara sama orang tuanya gitu ya. Tapi dengan kita mendengarkan, saling berbagi perasaan antara kita dan anak, dia maunya kemana sih di dalam, apalagi sudah kelas 12 nih, oh dia maunya di bidang seni gitu, orang tuanya nggak mau eksak gitu. Kita bisa dengan kita mengutarakan pendapat kita atau mengutarakan gambaran bagaimana sih tentang jurusan misal seni, jurusan misalnya teknik gitu ya, sehingga mereka juga terbuka ya, bukan berarti semuanya anak-anak itu bisa benar atau orang tua benar ya. Kadang orang tua ada yang benarnya ya, kadang juga kita juga ada yang kurangnya gitu ya Bu ya, Bapak ya. Jadi kita bisa berbagi perasaan antara kita dan anak. Next. Ya, tadi sudah nih ya. Jadi kita bisa saling bertukar. Nah, fokuslah kepada pemberian solusi.
Jadi bagaimana? Jadi kita tidak memaksakan. Ini kita lagi bicara tentang apa masa depan ya anak-anak nih, misalnya tentang jurusan, karena banyak ditemukan di dalam mengambil jurusan di perguruan tinggi, mau swasta maupun negeri, antara orang tua dengan anak nggak sinkron gitu ya. Jadi mereka curhat nih sama guru BK-nya, sehingga kita panggil orang tua gitu. Jadi gimana kita untuk memberikan solusi, bukan misalnya keinginan kita atau misalnya paksain anak itu supaya jadi seperti keinginan kita gitu ya. Jadi fokuslah pada pemberian solusi sehingga anak itu mau menceritakan, mau mereka juga mau berpendapat tentang masa depannya, atau mungkin mau menanyakan, "Mah, Pah, aku belum tahu nih masa depanku, aku jadi apa ya? Aku pengen ke jurusan apa ya?" Bapak Ibu bisa memberikan solusi ya dengan memberikan gambaran, mungkin dengan diadakan mereka untuk datang ke psikotes, psikolog ya kan, atau ke guru BK ya dan lainnya. Next. Berikan penguatan kepada anak Anda dan bantu pecahkan masalahnya. Yang tadi sudah ya, tunjukkan kepedulian kita kepada anak bahwa mereka adalah unik. Mereka adalah pemilik masa depan yang gilang-gilang. Nggak ada satu orang pun yang bodoh sebenarnya ya, tetapi di sini kita mau atau tidak gitu. Jadi saya bilang kepada anak-anak, gantunganlah cita-citamu setinggi langit gitu ya. Kamu jangan pernah kamu merasa, aduh saya nggak punya uang, aduh saya begini, aduh saya begitu ya. Tapi kita bilang, mari kita sama-sama cari solusinya ya. Kamu mau kemana, orang tua kamu ingin kamu bagaimana, terusnya ada hambatan, bagaimana cara kita memecahkan masalahnya gitu. Jadi mari kita tunjukkan kepedulian kita dengan kita juga mendengar cerita mereka, mendengar masukan juga dari mereka, keinginan mereka juga gitu. Ya, next. Nah, ini hal yang harus dihindari di dalam kita parenting ini adalah menghakimi. Kadang tanpa sadar kita orang tua menghakimi gitu ya kan. Misalnya, misalnya kamu tentang jurusan, kamu tuh gak denger mama yang ngomong ya, atau misalnya kamu kerjanya bantah mulu gitu kan. Lebih baik ganti itu gitu ya. Lebih baik kita ganti kata-katanya. Kalau kamu gak setuju, nak, bagaimana kalau yang mana yang kamu buat tidak setuju, atau lebih baik seperti apa? Coba bisa didiskusikan ya Bu ya. Memang kadang kita tidak sabar gitu ya Bu ya. Tapi ya kita mencoba ya. Kita setiap manusia memang harus belajar ya kan, sampai ke liang kubur kita harus belajar juga, bukan anak-anak, tapi kita juga sebagai orang tua, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil gitu ya masa depannya. Ya Iam ya. Ya, next. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti kita nggak usah maksudnya kita kan kadang nggak usah dilontarkan terus ya, sehingga anaknya bete gitu ya Pak. Jadi kayak di sini kan dikatakan, kamu tahu nggak sih kalau udah jam berapa nih, bangunnya kesiangan mulu gitu. Lebih baik diganti kita ganti pertanyaannya dengan, kira-kira kalau kamu mau bagaimana kalau bisa kamu bangun pagi karena begini-gini gitu ya kan, enak. Kadang memang anak-anak juga kadang suka ngejawab ya Bu ya. Jadi memang kita perlu kesabaran gitu kan, apalagi di dalam pandemi ini gitu ya. Contoh kalimat lain juga kan kadang juga ada, kamu dengar nggak omongan mama? Kamu dengar nggak papa ngomong apa gitu ya. Jadi kayaknya kita pertanyaan yang nggak perlu jawaban, pasti mereka kan dengerin pasti ya, tapi kita ganti dengan misalnya mungkin, boleh nggak mama minta waktu, papa minta waktu kamu sebentar aja gitu ya. Memang itu Pak Ibu pastilah ada lah kita agak miskomunikasi ya kepada anak ya, namanya juga anak-anak seusia ini ya kan. Kadang itu yang menjadi kendala buat kita, tapi mari kita
sama-sama berlatih, sama-sama kita terus nggak bosen gitu ya kan, untuk membangun anak-anak ini untuk antara orang tua dan anak dalam komunikasi. Ya, next. Ya, Pak Mimin, next. Nyindir ya. Di sini juga ya hindari kata-kata menyindir ya kan. Kadang kita pernah lah kita nyindir anak gitu kan. Tapi anak lebih suka diajak bicara baik-baik. Kalau misalnya minta misalnya kuotanya habis gitu kan. Kita kadang kesel, memang anak-anak ini ada beberapa, nggak semua ya Bu ya. Gamesnya kencang sekali ya kan, sehingga kuotanya habis. Jadi guru-guru padahal kok pas pelajaran ibu nggak ada gitu kan. Jadi kalau kan kita selalu kesel lah kalau misalnya anak tuh kok mainnya games terus nih, anak-anak banyak laki-laki ya, anak-anak laki yang datang ke BK ya. Jadi orang tuanya ngeluh nih. Jadi hindari kata-kata kalau minta kuota aja cepat, giliran disuruh aja nggak mau gitu ya kan. Jadi ganti mungkin kata perkataan itu boleh tahu sekarang anak mama sedang mengerjakan apa. Mungkin harus berapa satu bulan ini berapa biaya daripada data ya kan. Kadang mungkin kalau kita banyak hari ini banyak Zoom, pasti kuotanya cepat habis ya Bu ya. Tapi kan nggak terus-terusan. Jadi Ibu bisa sindir gitu. Anak-anak juga tidak anak-anak banyak nggak suka disindir ya kan. Tapi memang kita perlu kita tanya, kita tahu bahwa bagaimana itu habis karena misalnya sejauh mana kita harus bisa menambahkan kuotanya kembali supaya mereka bisa ikut PJJ. Next. Ya, di sini banyak juga kita harus menjauhkan merendahkan harga diri anak ya. Tak seorang pun yang senang harga dirinya direndahkan, termasuk anak-anak ya. Kita juga kan nggak senang kalau harga diri kita direndahkan. Namun tanpa disadari kita ini kadang yang lebih dewasa merasa lebih tua, lebih pengalaman. Kadang kita tuh suka kadang mengucapkan kata-kata yang kita juga kadang lupa. Gini aja nggak bisa gitu ya. Saya juga pernah gitu kan. Masa gini aja nggak bisa gitu ya kan. Ternyata itu ternyata merendahkan harga diri gitu. Anak agak down ya seperti itu gitu ya. Kok kamu cuma dapat nilai segini, misalnya nilai misal IPA, nilai eksaknya ada yang kurang. Nilainya segini sih, mama dulu begini-gini gitu, mama dulu gitu, atau papa dulu segini gitu kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, mungkin ganti kata-kata ini dengan mungkin kira-kira yang buat kamu nilai kamu kurang apa ya, misalnya mas saya nggak bisa ini, pak saya nggak bisa ini, sehingga kita bisa mencari solusinya gitu. Next. Kita juga lupa nih membandingkan antara mungkin anak pertama sama anak kedua. Misal kakak kamu masuk UI gitu ya, kamu nih masa nilainya di 60 begini-begini gitu kan. Atau misalnya anak tetangga gitu, kita bandingkan dengan anak kita gitu ya, kamu cuma dapat segini gitu. Itu ada beberapa yang terlontar, dan kami sebagai guru BK pernah dengar itu ya di depan kita gitu ya. Jadi memang orang tua juga menyadari bahwa kita belajar untuk tidak membandingkan anak kita dengan orang lain atau anak kita yang satu dengan yang lain, karena kita percaya setiap anak-anak punya keunikan, punya kelebihan di antara masing-masing, juga ada kekurangannya. Jadi mari kita bicarakan hal-hal yang baik, yang dianya punya potensi yang tinggi, itu yang kita asah kepada dia sehingga mereka merasa dihargai. Next. Ya, di sini juga
ada misalnya dihindari dengan menyalahkan yang tadi seperti tadi ya kan, kok misalnya membuat kue ya misal dari PKWU kok jelek banget nih kuenya bentuknya gitu ya kan, padahal mereka udah ini adalah pengalaman pertama mereka membuat kue misalnya ya, sampai mereka misalnya nggak dihargai biasanya mutung akhirnya gitu ya kan. Jadi makanya hargailah pekerjaan anak walaupun itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Kita percaya bahwa semuanya itu terjadi harus ada proses. Mereka akan menjadi baik kalau mereka selalu dihargai, selalu kayak kita misalnya waktu anak-anak lagi lahir mau jalan mau lari itu kan ada prosesnya, jadi dari berdiri merangkak akhirnya dia bisa jalan dan bisa berlari gitu. Jadi mari kita selalu menghargai dan tidak menyalahkan, beri pujian kepada anak-anak kita walaupun itu tidak sempurna apa yang mereka kerjakan. Next. Ya, di sini juga hindari kata-kata mengancam. Misalnya awas ya, kalau misalnya nilai kamu jelek pas ulangan, mama nggak kasih uang nih, papa. Jangan mama terus nih ya, papa nggak kasih uang nih jajan nanti, apa nenek nggak kasih uang nih jajan nanti gitu ya. Jadi di sini kita hindari untuk mengancam ya, tapi kita buat kesepakatan. Bagaimana nak, kalau misal kamu nilai bagus, nanti kita bisa, misalnya kamu bisa main games, boleh, bisa di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi kalau misal kamu nilai kamu nggak bagus, mungkin papa atau mama nggak melarang kamu selama seminggu nggak boleh main dulu. Jadi memang kita di sini untuk memberikan anak-anak juga kesepakatan sehingga ada kontrak antara anak kita dengan kita sendiri gitu ya. Itu juga dilakukan oleh guru-guru, jadi membuat kontrak kerja. Kalau kamu begini, kamu akan dapat begini. Kalau jadi ada hal-hal yang harus ditaati oleh mereka. Ya, next. Berikan dia pelukan ya. Mungkin kita nggak banyak bicara, tapi dengan kita beri pelukan waktu dia mau tidur, mungkin mau habis pulang sekolah nanti, atau mungkin setelah belajar kok, kehangatan itu, kepelukan itu juga memberi banyak arti, memberi banyak pengaruh buat tumbuh kembang anak. Jadi ibu bapak mungkin kalau kita nih orang timur nih hampir-hampir jarang yang bisa memberikan pelukan ya. Jadi tapi kita belajar dari orang barat tuh bahwa kita tuh mari kita biasakan untuk memberi pelukan, habis sholat bareng-bareng kita peluk mereka. Ya mau laki mau perempuan sama orang tuanya kan nggak apa-apa ya. Itu membuat mereka juga merasa nyaman, merasa dekat, sehingga mereka juga mempercayakan apa yang menjadi harusnya itu rahasia mungkin di dalam hatinya, saya nggak mau bicara sama siapapun, dia akan terbuka dengan kita. Itu saja. Mungkin saya mau share screen Pak Bembi. Saya share screen punya saya dulu ya Pak Bembi. Siap Bu, bentar Bu. Ya. Sedikit lagi. Sudah Bu, Pak? Sudah ya? Ibu, udah silakan Bu. Ini ada bagus sekali ya, saya ada seorang pendidik dari Amerika, namanya adalah Dorothy Lonold ya. Di sini dikatakan bahwa anak itu belajar dari kehidupannya yang dia lihat sehari-hari. Saya bacakan dikit di sini ya. Jika sebentar, di sini nggak kelihatan.
Sebentar. Jika anak jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Ya, ini adalah beberapa cuplikan dari buku dari Children Learn What They Live dari Dorothy Lonow. Ya, itu sangat bagus sekali. Kalau kita membesarkan anak dengan celaan, ya dia akan keluarnya nanti dia memaki orang, ya kan? Ini adalah puisi yang sangat terkenal ya di tahun 1960, dan itu juga memang dibuat oleh seorang kanselor ya yang namanya Dorothy Low. Dan di sini juga saya juga lihat Khalil Gibran. Di sini juga dalam sekali ya. Saya bacakan di sini bahwa anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri kehidupan yang rindu pada dirinya. Lewat kau mereka lahir, namun bukan dari engkau. Meski mereka bersamamu, mereka bukan hakmu. Berikanlah kasih sayangmu, namun jangan paksakan kehendakmu. Sebab mereka punya alam pikiran sendiri. Berikan tempat pada raganya, tetapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka penghuni masa depan yang tidak dapat kau kunjungi, bahkan tidak di dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menyerupai mereka, namun tidak membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak berjalan mundur, juga tidak tenggelam di masa silam. Kaulah busur yang melepaskan anak panah kehidupan. Sang pemanah membidik sasaran dalam keterbatasan. Dia merentangmu dalam keperkasaannya agar panah melesat cepat dan jauh. Meliuklah dengan sukacita di tangan sang pemanah. Sebab ia mengasihi anak panah yang melesat cepat sebagaimana ia mencintai busur yang kuat. Demikian Bapak Ibu, kita percaya ini hanya pengingat kembali bahwa mari kita tidak jemu-jemu untuk selalu kita mengingatkan anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan perkataan kita yang selalu sehingga anak merasakan kehadiran kita, senantiasa mereka juga mengingat setiap kasih sayang kita yang kita lakukan dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, pelukan kita. Itu saja. Terima kasih Pak Bembi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti. Selanjutnya mungkin sesi pertanyaan Ibu untuk dua penanya aja kali ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Waktunya. Iya. Iya, Bapak, silakan. Iya, izin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya mungkin tadi sempat disampaikan oleh Bu Teti ya, terkait dengan anak yang memilih jurusan yang berbeda dengan orang tua ya. Nah, saya juga akhirnya mengikuti apa yang udah disampaikan tadi Bu Teti gitu ya. Karena harapan saya sebetulnya bisa masuk sesuai yang saya inginkan gitu ya. Nah, pertanyaan saya mungkin sekarang ini kan masuk perguruan tinggi sulit gitu ya. Ini ada kesempatan masuk bisa melalui jalur SNMPTN ya. Nah, kemarin sempat dibahas ya waktu ada pertemuan yang pertama kelas 12 di kurikulum yang baru ini, potensi masuk ke SNMPTN itu dari SMA 60 juga cukup bagus ya. Nah,
Untuk jurusan apa FSRD, kemarin saya tidak melihat ada di dalam yang pernah ditampilkan ya di materi tersebut. Nah, yang untuk SNMPTN jalur Fakultas Seni Rupa and Desain itu bagaimana ya Bu Teti ya? Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Hendra Bu. Bapak Hendra, terima kasih. Ananda siapa Pak namanya? Hairunisa, kelas MIPA 3. Perempuan ya Pak ya? Iya. Ya, untuk tahun lalu ada jurusan seni rupa masuk ITB ya Pak waktu 2 tahun lalu gitu. Tapi memang bukan melalui SNMPTN, tapi melalui tes gitu Pak. Nanti mungkin kalau anak Bapak inginnya kemana Pak? Iya. Tadi yang disampaikan Bu Teti benar Bu ya. Jadi ingin masuknya Fakultas Seni Rupa di Bandung itu Bu. Nah, ya. Tapi anak saya ini jurusan IPA ya Bu. Iya. Sementara ITB itu kan harusnya dari IPS gitu Bu. Nah, apakah atau bagaimana ya strateginya agar anak saya ini bisa masuk sesuai keinginannya dia, sementara dia ini dari IPA gitu ya Bu? Nanti mungkin saya dibantu oleh Pak Bembi ya Pak ya. Nanti kan ada kita mengadakan SNMPTN juga. Silakan Pak Bembi. Iya Bu, kalau untuk materi masalah jurusan dan sebagainya sebenarnya setelah ini Pak pembahasannya. Ya hari ini cuma penting. Tapi kalau memang sudah ada yang bertanya seperti itu, kalau lintas jurusan sebenarnya sangat tidak dianjurkan ya Pak, karena kemungkinannya kecil. Belum lagi yang satu jurusan saja sudah susah, apalagi linjur. Tuh. Nah, memang bisa anak IPA masuk ke jurusan IPS bisa, tapi ya usahanya harus lebih dari anak-anak IPS itu sendiri berarti. Nanti kalau di SNMPTN, setahu saya bisa, tapi kemungkinannya kecil. Kalau mau ngejar di Mandiri dan kejar di SBMPTN. Kalau SNMPTN saya sangat tidak menganjurkan. Sayang sekali kalau misalnya Ananda harus linjur. Begitu Pak. Baik Pak Bembi dan Bu Teti, mungkin nanti ini kan masih banyak yang materi yang harus disampaikan. Saya nanti minta telepon Pak Bembi sama Bu Teti ya, biar saya mau coba konsul ya. Bagaimana solusi yang terbaiknya. Terima kasih. Baik Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Untuk satu pertanyaan lagi kali Bu Teti ya? Boleh. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya untuk masalah parenting atau masalah siswa, masalah anak dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Atau ada yang terkendala dengan tingkah laku atau lain sebagainya ya Bu. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Saya mau tanya Pak. Oh silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Firly. Ya Bu, silakan Bu. Anak saya laki-laki dari IPS. Saya mau tanya, kan memang anak saya sendiri kalau ditanya mau jurusan apa dia masih bingung. Apakah di sekolah 60 ini mengadakan tes peminatan ya? Akan diadakan tes peminatan, jadi bisa diarahkan gitu. Minatnya kemana? Begitu aja Pak. Baik Ibu, terima kasih. Bu Teti kali yang jawab apa saya Bu? Ya boleh Pak Bembi selaku BK kelas 11 memang kita akan ada psikotes ya Pak Bembi ya kelas 11. Mungkin yang kelas 12 itu sebenarnya nggak ada ya kelas 12 ada. Tapi saya pernah ngasih Bu untuk anak psikotes gratis di website. Linknya sudah pernah saya share ke anak-anak. Saya juga sudah pernah mengajukan anak-anak silahkan diskusi dengan saya, hubungi saya setelah melakukan tes itu. Nah, mungkin kebanyakan nggak tahu nganggap remeh apa enggak, tidak menghubungi saya. Jadi saya mohon kontribusi Bapak Ibu sekalian untuk diingatkan saja nanti kalau sudah tes melalui link yang pernah saya kasih, kita diskusi dengan anaknya dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu.
hasilnya Oh, iya. dibawa ya Pak Bimbi ya. Ya, hasilnya langsung nanti di screenshot aja di HP atau di laptop terserah. Nanti di Jadi kita screenshot ke saya. Nanti kita diskusi gitu. Ya. Pak Bimbi, Iya, Bu. sedikit Oh iya, sekalian silakan Bu. terkait materi Tadi, ya. ini. Ya. Iya, saya jadi ingat tempo hari orang tua siswa kelas 12 IPS 2 juga sempat bertanya seperti ini. Kemudian saya infokan barangkali Bapak Ibu kelas 12 IPS 2 berbicara kepada Bu Teti atau Pak Bembi jika memang ingin diadakan swadaya, tetapi mungkin agennya mungkin bisa dibantu Ibu Teti, Pak Bembi, karena kalau tidak salah kalau banyak harganya agak lebih miring ya Pak Bembi, Ibu Teti ya. Iya. Infonya mungkin atau orang tua peserta didik 12 IPS 2 biar menghubungi Bu Teti dan Pak Bembi saja mungkin jika mau mengadakan swadaya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nani. Memang tahun-tahun lalu memang diperlukan tahun-tahun lalu memang ada swadaya ya karena itu keinginan daripada orang tua. Kalau sekolah kan tidak kelas 11 yang akan ada psikotes. Jadi nanti kami akan berdiskusi dengan ketua komite, Bapak Kepala Sekolah, juga ketiga wakil, untuk bagaimana solusinya untuk mereka orang tua yang mau mungkin psikotes ya Bu Nani seperti tahun-tahun lalu. Oh ini anaknya bisa seperti ini. Kamu tuh bisa di sini jurusannya atau enggak, tapi nggak bisa keluar kota karena kamu orangnya bisa penakut atau orangnya begini-gini kan itu ada ya Bu Nani ya yang dulu ya. Bu Teti. Karena kalau dari psikotes langsung kan psikolognya tidak tahu data sekolah ya Bu Teti. Sementara kalau swadaya kemudian dibantu BK untuk menemukan agennya, data nilai itu kan bisa disinkronkan ya, karena Pak Bembi dan Bu Teti kelebihannya memegang data nilai-nilai dibanding psikolog itu gitu loh. Ya, ya. Terima kasih masukannya. Terima kasih Bu Nani. Bagus tuh Pak Bembi dan Bu Teti kalau misalnya bisa diadakan dari SMA 60 mungkin melalui jalur swadaya gitu. Jadi untuk semua kelas artinya untuk IPS dan IPA. Ya, betul Bu. Dikoordinirkan dengan komite ya Pak ya. Nanti kami juga bicara dengan Bapak Kepala Sekolah ada di sini, wakil-wakil. Ya Pak. Memang karena itu dengan kaitannya dengan uang Pak ya, nanti jadi salah sangkanya ntar ada pungli gitu kan ya Pak ya. Jadi memang kita harus hati-hati ya Pak ya. Hati-hati dalam hal ini mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah yang akan kasih pengarahan bekerja sama dengan Ketua Komite Pak Yoyo ya kalau salah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin cukup ya Bu Teti ya karena waktunya 1 jam lagi. Cukup. Ya. Baik, terima kasih untuk ya. Bu Teti atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai MC tapi ngasih materi. Baik, izin share screen Bapak Ibu. Oke, sukses. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk mungkin sedikit berbagi informasi saja yang pernah saya rangkum dari beberapa kegiatan saya di sekolah-sekolah. Saya baru di SMA 60 kebetulan baru tahun ini, baru beberapa bulan bergabung dan memang tadi sempat Pak Epul bilang saya retribusi memang betul, saya tadinya dari 28 hanya berapa bulan di 28 lalu pindah ke 60. Nah, sekarang saya menetap di 60. Baik. Untuk memulai kegiatan ini presentasi saya akan memperlihatkan mungkin berapa siswa yang SMA 60 yang masuk di perguruan tinggi negeri. Oke. Ini jalur pertama Bapak Ibu
jalur SNMPTN atau undangan, jalur rapot, kita ada total 22 siswa pada tahun ini yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Sebarannya ada di beberapa universitas di Indonesia, ada IPB, Politeknik PNJ, Media Kreatif, UIN Jakarta, Erlangga, UI, UNJ, UPI, Veteran Jakarta, Veteran Jogja. Nah, kurang lebih ada 22 total siswa. Nah, selanjutnya banyak di SBMPTN, yaitu jalur tes UTBK, jalur nasional melalui tes. Yang tadi undangan melalui rapot, yang ini jalur tes, Bapak Ibu, namanya SBMPTN. Nah, total siswa yang keterima jalur tes ini cukup banyak, yaitu 55 siswa. Nah, sebarannya juga banyak sekali, Bapak Ibu, di seluruh universitas di Indonesia. Ada UPN Jakarta, Udayana di Bali, ada 2 orang. Ada Riau, ada 1 orang. Ada di Jogja, UNY 1 orang. Semarang 2 orang. Di UNJ ada 10 orang. Jember, UI, Gajah Mada, lalu Brawijaya, Erlangga, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun ini yang banyak masuk itu ke UPN Jakarta, sekitar 13 orang, Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada UNJ, 10 orang, melalui jalur SBMPTN. Lalu jalur ketiga ada yang namanya seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini dibuka oleh masing-masing universitas. Yang 2 tadi SNM, SBM adalah jalur nasional, yang artinya seluruh siswa-siswi SMA di Indonesia berhak ikut. Nah, yang ini yang diselenggarakan oleh universitas itu sendiri. Nah, pada tahun ini totalnya ada 64 siswa yang berhasil masuk melalui jalur mandiri. Nah, sebarannya juga banyak di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Bisa dilihat yang paling banyak tahun ini masuk ke UPN Jakarta. Berarti total kalau di UPN ada tadi 13 tambah 11, 24 siswa yang masuk UPN Jakarta. Lalu kalau mandiri yang kedua terbanyak ada Brawijaya, yaitu 10 siswa yang berhasil masuk ke Brawijaya. Lalu ada PPKB UI. Nah, PPKB UI tahun ini yang berhasil keterima 8 siswa. PPKB UI ini jalur vokasi, Ibu, Bapak Ibu, D3. D3 dan D3. Nah, nanti kurang lebih kalau PPKB UI diundang oleh UI. Oke, bisa juga mengajukan, tapi sekolah kita alhamdulillah sudah terundang langsung oleh UI. Oke. Nah, lalu ada jalur SNMPN, yaitu Politeknik, seperti SNMPTN. Nah, ini D3-nya, jalur rapot D3-nya melalui Politeknik. Ada 2 orang tahun ini yang berhasil masuk. Yang pertama, kedua-duanya di PNJ. Oke, selanjutnya, lalu, nah, tahun ini juga ada 2 orang yang berhasil masuk ke perguruan tinggi luar negeri. Oke, ada yang di Putra Malaysia, lalu di Fujian Cina ya, Fuzhou University, Fujian Cina, bahasa Mandarin dan administrasi bisnis. Oke. Nah, lalu ada jalur lain Bapak Ibu, namanya jalur ketua OSIS. Nah, anak Bapak Ibu mungkin ada orang tuanya anaknya yang ketua OSIS, yang pernah jadi ketua OSIS SMA, itu bisa masuk jalur khusus ke universitas. Ada beberapa universitas saja yang membuka jalur khusus ketua OSIS. Oke, baik. Nah, ini total keseluruhan tahun ini ada 152 siswa Bapak Ibu yang masuk ke universitas seluruh di Indonesia. Ada jumlah totalnya ada 34 universitas dan total keseluruhan siswanya ada 152. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana PTN pilihan anak kita nanti? Mau kemanakah anak kita nanti, atau kita mau membimbing kemana nih anak kita? Ada juga ikatan dinas. Nah, ikatan dinas ini sekolah yang mengadakan kementerian langsung, Bapak Ibu, seperti apa ya namanya?
CPNS dan lain sebagainya lah kalau yang lebih familiar. Nah, ini sekolah kedinasan itu banyak formasinya Bapak Ibu, tergantung dari sekolah kedinasan yang mana. Ada STAN, ada IPDN, ada Intelijen Negara, ada Sandi Negara, ada Kemenhub, ada Kemenkumham, STIS, ada dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat langsung ini tahun 2021 yang tahun sekarang dibuka formasinya segini. Nanti tahun depan akan dibuka mungkin awal tahun. Nah, ini alur pendaftaran untuk sekolah kedinasan, Bu Ibu, sekolah kedinasan. Nanti dibuka melalui dikdinbkn.go.id. Di sana kita bisa daftar, lalu upload foto, berkas, dan lain sebagainya. Nah, untuk pelamar sekolah kedinasan ini hanya bisa satu saja. Dari berbagai sekolah kedinasan, hanya bisa daftar satu saja. Tidak bisa daftar ke sekolah kedinasan lain. Hanya jalurnya hanya satu saja. Tidak ada jalur yang lain. Nah, lalu ini ada rilisan dari STAN bahwa STAN yang masuk ke STAN harus punya nilai UTBK. Nah, nilai UTBK-nya minimal untuk TPS atau tes potensi skolastik yaitu sebesar 600. Nanti kalau anak Bapak Ibu siswi 60 yang ingin ikut ke STAN harus ikut UTBK dan mendapatkan nilai TPS 600 untuk bisa mendaftar ke STAN. Gitu. Nah, lalu ada lagi Taruna Akmil. Biasa dibuka dari Januari dan selesai sampai 1 Agustus, panjang sekali. Nanti kalau ada yang tertarik masuk Akmil, bisa dibuka langsung rekrutmen TNI mil.id. Nanti di situ lengkap semua persyaratan dan sebagainya. Nah, biasanya dibuka di awal Januari, Bapak Ibu. Nanti dipersiapkan dari sekarang nih, karena sebentar lagi. Lalu ada Akpol Pordi. Nah, di Akpol itu dibuka biasanya pada Maret. Ini tahun sekarang Maret sampai April. Nah, begitu. Wah. Ya. Bentar Bapak Ibu. Ada error. Ya. Oke, baik. Nah, yang paling penting untuk tes ke sana adalah psikotes gitu dan tes lain sebagainya. Lalu ada beasiswa Jepang, Max Monbu. Nah, dibuka dari Juni biasanya. Nanti tahun depan mungkin kemarin ada beberapa anak yang nanya ke saya, beasiswa Jepang, nah ini bisa jadi solusi. Nah, ini beasiswa yang langsung dari pemerintahan Jepang, Bapak Ibu, bisa dibuka situsnya idembjapan.go.jp. Nah, di sana ada ketentuan jelas bagaimana pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, lalu ada bila kita punya kendala, masalah biaya untuk kuliah dan lain sebagainya, pemerintah sudah menyiapkan. Ada yang namanya KIP kuliah. Kalau dulu namanya bidik misi ya, sekarang ganti Bapak Ibu namanya KIP. Nah, KIP ini siswa yang mendaftar sendiri, yang mengajukan. Nanti setelah itu seleksinya berbeda dengan yang reguler. Oke. Nah, lalu kalau untuk warga Jakarta ada yang namanya KJMU. Kurang lebih sama seperti KIP dan KJMU khusus untuk warga
Jakarta. Nah, tidak hanya di perguruan tinggi negeri, nah KJMU juga ada di swasta, Bapak Ibu. Nah, ini hasil UTBK tahun sekarang, tahun ini, yang mengikuti UTBK dan melalui jalur reguler dan KIP kuliah. Jadi beda, yang jalur khusus KIP yang dapat tunjangan dan jalur reguler yang tidak mengajukan tunjangan. Mungkin begini, bisa dilihat persentasenya Bapak Ibu yang diterima dari dan peminat. Sangat jauh sekali, tidak nyampe mungkin 25%-nya ya Bu. Bapak Ibu, reguler hanya 22%. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa masuk perguruan tinggi itu susah gitu dan sulit kalau tidak dipersiapkan. Nah, lalu ada perbedaan S1 dan D4. Mungkin ada anak kita yang mau mengambil D4 atau S1 terapan. Nah, ada 60% teori dan 40% praktik untuk S1 dan D4, 60% praktik dan 40% praktik. Nah, dan outputnya berbeda. Dan nanti gelarnya pun berbeda gitu. Kalau untuk sarjana D4 adalah STR atau sarjana terapan. Oke. Nah, lalu ada jalur undangan untuk program D3. Ada namanya SNMPN. Nah, SNMPN ini jalur undangan khusus untuk politeknik negeri di Indonesia. Nah, jenjangnya jenjang D3 Bapak Ibu. Kalau S1 dan D4 ada di SNMPTN. Nah, ini timeline pendaftaran untuk SNMPN. Dibuka sama 11 Januari seperti SNM. Lalu jalurnya pengisian data dan lain sebagainya sampai tanggal 6 April pengumumannya. Ini diurus oleh sekolah. Nanti siapa saja yang bisa ikut siswanya, dan tidak semua siswa Bapak Ibu yang bisa ikut SNM. Hanya beberapa siswa yang bisa ikut karena ini jalur undangan berdasarkan rapor. Oke. Nah, dari sini lalu mana pilihan kita? Nah, lalu ada juga jalur prestasi Bapak Ibu. Ada juara Olimpiade Sains, juara lomba karya ilmiah, atau juara seni dan hafiz Quran, atau organisasi ketua OSIS, juara olahraga. Nah, bagi anak-anak kita yang berprestasi, ada jalur dan banyak keuntungan jika kita memiliki berbagai penghargaan serta prestasi. Dan juga harus ditambah dengan nilai yang bagus tentunya. Kalau tidak berbarengan dengan nilai yang bagus, akan susah juga sama. Saya membagi 3 saja untuk jalur S1 sarjana atau S1 dan D4. Ada 3 jalur penerimaan mahasiswa yang bisa kita tempuh. Yang pertama namanya SNMPTN, yang kedua SBM, yang ketiga seleksi mandiri. Nah, ini ada jalur prestasi hafiz Quran. Ini jalur prestasi ketua OSIS. Nah, ini yang ketua OSIS bisa mengambil di 6 perguruan tinggi ini, di IPB, UNER, UPN, UNHAS, UNESA, ITS. Itu ada jalur khusus ketua OSIS yang bisa kita ambil. Banyak sekali jalur masuk PTN, itu banyak Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Nah, kita Nah, SNMPTN tahun 2021 ini ada 2 persyaratan. Pertama, persyaratan sekolah dan persyaratan peserta. Kalau sekolah wajib memiliki PSN tentunya, dan
Berapa banyak siswa yang bisa ikut SNMPTN itu bergantung pada akreditasi sekolah. Misalnya A, B, C, kalau kita A berarti 40% terbaik di sekolahnya. Artinya dari 100% siswa hanya 40%. Kalau siswanya ada 200 sekian, 280 berarti hanya 115 siswa yang bisa ikut SNMPTN. Nah, sisanya bisa mengikuti SBM atau jalur yang lain gitu. Nah, lalu ada persyaratan peserta. Eh, Pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi jelas dia masuk ranking seluruh siswa, ranking paralel, dan punya syarat yang sesuai dengan PTN. Nah, memiliki NISN. Ini sangat penting ya, Bapak Ibu bisa dicek NISN-nya melalui situs ada. Apakah NISN anak kita bermasalah apa tidak, nanti kita bisa tahu. Lalu memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Nanti PDSS yang mengisi sekolah. Nah, kalau kita mengambil jurusan seperti seni, olahraga, dan lain sebagainya, harus mengunggah portofolio. Bisa berupa sertifikat tadi, atau video sedang berolahraga, atau video sedang bermusik, atau melukis, dan lain sebagainya. Lalu pilihan prodi. Nah, setiap siswa hanya dapat memilih 2 program studi dari PTN atau 2 PTN. Oke. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau asalnya. Jadi sekarang nggak bisa Bapak Ibu, misalnya dua-duanya ngambilnya satu UI misalnya, atau satu UNJ, misalnya satu UNJ, satu Veteran Jakarta. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Kalau mau ngambil 2 program studi, yang satu harus di satu provinsi dengan sekolah, berarti Jakarta. Yang satu harus di luar Jakarta, entah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, LTMPT-nya sendiri bilang disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang disetujui. Nah, disarankan agar tidak lintas minat, agar memang kemungkinan kita bisa diterima lebih besar. Oke. Nah, SNMPTN ini sebenarnya jalur bonus, Bapak Ibu, jalur bonus dari anak-anak kita berprestasi selama sekolah di SMA. Modalnya cuma nilainya dari semester 1 sampai semester 5, yaitu nilai 6 apel utama yang harus naik, dan kuota sekolahnya 40%. Jadi jangan terlalu berharap pada jalur undangan ini. Kenapa? Karena memiliki persentase yang rendah jika kita berharap. Alangkah lebih baiknya kita menyiapkan strategi yang lain atau plan yang lain. Plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Agar kita nanti tidak buntu saat mungkin keinginan kita tidak sesuai. Nah, ini nilai mata pelajaran untuk pemeringkatan SNMPTN. Ada MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, Biologi. Untuk IPA, untuk IPS, ada MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Nah, ini 6 mata pelajaran yang nanti akan mungkin diadu di sekolah, dan siapa yang bisa ikut dan kuota 40% itu, siapa yang bisa bisa mengikuti. Nah, kuota 40% ini sudah otomatis Bapak Ibu, tidak bisa diganggu gugat. Istilahnya kalau ada misal siswa peringkatnya 116, sedangkan yang boleh ikut 115. Nah, sudah tidak bisa karena sistemnya langsung yang akan memperingat gitu, yang peringkatnya langsung oleh sistem gitu. Kita tidak bisa lagi, pihak sekolah udah nggak bisa lagi gitu. Jadi untuk yang tidak masuk, alangkah lebih baiknya disiapkan untuk jalur yang lain. Ada banyak, ada SBM, ada mandiri, atau mau ikut kedinasan, banyak sekali gitu. Nah, jika kita
misalnya nih anak siswa kita keterima SNMPTN dan SNMPTN-nya itu tidak sesuai dengan jurusannya atau dia nggak mau gitu, terus tidak dia ambil. Ancamannya adalah dia tidak bisa mengikuti jalur penerimaan mahasiswa yang lain seperti SBMPTN, SIMAK UI, Mandiri ITB, Kestan, atau jalur mandiri yang pakai nilai UTBK. Dia nggak akan bisa ikut itu kecuali jalur mandiri yang lain. Maka dari itu, kalau sudah memutuskan masuk jurusan mana dan bisa ikut SNMPTN, lebih baik benar itu jurusan yang diinginkan, bukan atas paksaan, bukan atas perintah dari siapapun, tapi atas memang itu dia maunya di sana, bakatnya di sana, keinginannya di sana, supaya dia bisa mengikuti perkuliahan serta pas di SNMPTN tersebut. Nah, SNMPTN bukan jaminan Bapak Ibu, bukan jaminan kita dapat keterima dan lulus seketika gitu. Karena persentasenya rendah. Artinya hanya 20% gitu. Apalagi yang pilih SNMPTN-nya lintas jurusan gitu. Akan sulit. Lalu ada SBMPTN. Nah, SBMPTN ini biasanya dilaksanakan setelah SNMPTN. Nanti setelah SNMPTN, siswa bisa ikut SBMPTN. Tuh. Nah, diselenggarakannya biasanya sampai April. Oke. Nah, materi UTBK, SBMPTN ini menggunakan sistem ujian namanya UTBK. Ujian tertulis berbasis komputer. Nah, dalam UTBK ini ada 2 soal atau 2 jenis soal yang dikerjakan oleh siswa nanti. Misal ada TPS dan TKA. Nah, TPS itu tes potensi skolastik dan TKA tes kompetensi akademik. Oke. Lalu ada kelompok ujian. Kelompok ujiannya ada Saintek, Soshum, dan campuran. Nah, ini pelaksanaan UTBK 2021 kemarin. Seperti ini saat pandemi pun tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Nah, ini hasil SBMPTN 2021. Bisa dilihat Bapak Ibu persentasenya. Dari total yang mengikuti SBMPTN yaitu 777.000 sekian siswa, yang diterima hanya 184.000 siswa. Tidak sampai 23%-nya. Tidak sampai 25%-nya. Ini menunjukkan bahwa sulit sekali ternyata gitu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri jika kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Oke. Ini Saintek, Soshum, dan Saintek itu biasanya untuk jurusan IPA Bapak Ibu, Saintek, Sains dan Teknologi. Lalu Soshum itu sosial untuk jurusan IPS. Nah, untuk jurusan IPA dari peminatnya 336.000, yang diterima hanya 85.000. Gitu. Kalau IPS 378.000, yang diterima hanya 83.000. Berarti persentasenya sulit dan rendah. Tidak sampai 25% gitu. Nah, ini dari tahun ke tahun persentasenya Bapak Ibu terus meningkat. Kita bisa lihat dari 2013 sampai 2021 kemarin jumlah pesertanya terus meningkat gitu. Meningkat. Ada berkurang, mungkin di 2020 kemarin berkurang karena pandemi. Nah, sekarang ternyata naik lagi. Gitu karena pandemi mungkin sudah sedikit sudah terbiasa dengan pandemi. Jadi bisa dilaksanakan dan naik ternyata jumlahnya. Naiknya sebesar 70.000. Dan diterima hanya 184.000. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang serius dan hal yang benar-benar harus kita sama-sama siapkan. Tidak hanya
anak sendiri, tapi kita sebagai orang tua dan kami juga pihak sekolah harus mempersiapkan sama-sama, harus berkolaborasi agar bisa menciptakan bisa membantu anak kita mau kemana gitu nanti. Oke. Nah, ini statistik nilai UTBK. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, Saintek dan Soshum. Nah, ini 10 peserta diterima dengan nilai tertinggi Soshum. Di tahun 2021, skor tertingginya adalah 822. Nah, UTBK itu nilainya sampai 1000, maksimal 1000. Itu berarti benar semua. Nah, berarti 822 ini nilainya 80 lah kalau di di penilaian guru gitu. Nah, tinggi sekali untuk sosial Bapak Ibu, dapat 650 saja susah gitu. Jadi ini bisa menjadi gambaran untuk kita Bapak Ibu. Kalau sekiranya kita ikut anak kita ingin ke jurusan hukum dan universitasnya mau ke Gajah Mada misal. Nah, kita harus lihat, oh nilai tertinggi yang masuk UGM dan jurusannya hukum adalah 822. Berarti saingan anak saya nanti nilainya mungkin segini gitu. Atau di bawahnya. Oke. Nah, UI ada di mana? UI ilmu hukum ada 811. Nah, berarti saingan anak kita nanti sekitar segitu nilainya. Nah, ini untuk Saintek, nilai IPA. Nah, tertinggi ada di UI, Teknik Kimia, 893. Nilainya tinggi sekali. Lalu ada kedokteran. Kebanyakan nilai tertinggi itu untuk kedokteran. Ini itu dari sini ya. Oh, gue pikir ini pakai. Nah, oke, siap. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, kedokteran selalu menjadi nilai tertinggi gitu, nilai terima yang paling tinggi di setiap universitas gitu. Kebanyakan kedokteran bisa mencapai 893. Oke. Nah, ini nilai rata-ratanya. Untuk Saintek di UI yang ingin jurusan IPA berarti nilai ratanya ada 963. Nah, ini bisa menjadi acuan kita, acuan anak kita nanti yang mau ikut UTBK atau SBMPTN, berapa nilai yang harus dia capai rata-ratanya untuk bisa masuk ke UI misal. Nah, segini. Rata-ratanya untuk tahun ini ada 693. Lalu misalnya di mana lagi? Di Pajajaran misalnya. Oh, rata-ratanya tahun ini 630. Oh, berarti anak saya setidaknya harus lebih dari 630 jika ingin masuk ke Pajajaran. Gitu. Lalu IPB 621. Berarti anak saya nanti setidaknya harus lebih dari 621 agar diterima di IPB. Begitu. Lalu IPS, jurusan IPS. Nah, yang ingin masuk misalnya ke UI, jurusannya Ilkom misalnya, ratanya yang masuk UI itu UTBK-nya nilainya 694. Jadi kita bisa bisa terbayang gitu bahwa anak kita harus mendapatkan nilai segini untuk bisa masuk jurusan Ilkom UI misal gitu. Terus ITB ada yang masuk seni rupa tadi misalnya. Berapa nilai UTBK yang harus dicapai? Ada 683. Oh, berarti kalau anak saya pengen masuk sana, lebih dari segini berarti. Harus bisa lebih, setidaknya sama gitu. Dari ratanya gitu. Nah, ini kelompok ujian UTBK, Bapak Ibu. Ada kelompok ujian Saintek matematika, yang diujikan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Lalu Soshum ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Durasinya sama-sama 195 menit. Nah,
Lalu campuran. Ya, campuran ini adalah maksudnya jika anak kita ada yang linjur. Misal yang satu ikut jurusannya IPA, misal dia mengambil teknik kimia pada pilihan pertamanya, lalu pilihan keduanya mengambil ilmu politik, bisa seperti itu. Dan harus ikut, kalau saat ulangannya harus ikut dua-duanya, baik saintek maupun soshum harus ikut ujiannya gitu. Jadi yang satu ujian saintek untuk jurusan teknik kimianya, dan yang satu soshum untuk ikut jurusan ilmu politik gitu. Nah, ini scoring baru UTBK. Kalau dulu kan ada -1, kalau benar 4, kalau tidak jawab 0 nilainya. Terus tersedia 75 slot gitu. Nah, kalau sekarang peserta diberi skor 1 kalau benar, dan 0 salah atau tidak menjawab ya tetap 0. Jadi kalau benar 1 ya udah 1 gitu. Jadi kenapa nilai maksimalnya 1000 begitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, apa itu TPS, TPA, TIU? Nanti sudah terjawab. Nah, ini 11 kesalahan yang sering terjadi jika kita memilih univ dan jurusan. Yang pertama, tidak punya rencana, nggak punya persiapan, nggak tahu mau jurusannya apa, nggak tahu. Universitas impiannya apa, nggak tahu. Lalu hanya punya plan satu saja, misalnya strike dengan UI, saya jatuh cinta dengan UI, pokoknya anak saya mau masuk UI, gimana pun caranya UI gitu. Nah, semuanya tuh diikuti, baik ujian mandiri, SBMPTN, SIMAK UI ikut. Tapi anaknya ternyata nggak suka dan nggak bisa masuk. Maka dari itu kita harus punya plan A, B, C, D gitu. Nah, berharap sekali di jalur undangan. Terus misalnya ada anak kita yang bisa masuk SNMPTN gitu. Diundang untuk masuk ke SNMPTN. Terus kita berharap udah kamu fokus saja di SNMPTN, nggak usah belajar yang lain misal. Nah, itu akan jadi bom waktu untuk anak itu sendiri. Gitu. Lalu halusinasi, kita nggak sesuai realita. Anak kita kemampuannya segini misal, dan nilai rapotnya segini, lalu pengen masuk jurusan yang susah, itu kan tidak mungkin gitu. Cuman berandai-andai misalnya dari sekarang. Andai saya bisa sana, andai bisa saya masuk sini, tapi tidak melakukan apa-apa. Lalu semuanya ditelan tanpa prioritas. Jadi kita nggak punya prioritas jurusannya apa contohnya deh. Saya pengen jurusannya pokoknya mau kalau nggak kedokteran, teknik kimia atau farmasi. Nah, itu kan semuanya ditelan. Nggak ada prioritas satu yang anak kita benar-benar mau. Gitu. Jadi harus ditanya benar-benar jurusan apa yang dimau gitu. Terus belum lihat soal tes PTN terbaru. Nah, ini kebanyakan untuk informasi aja Bapak Ibu, setiap sore biasanya di hari Selasa dan Kamis atau Rabu Jumat saya selalu melakukan bimbingan karir dari siang jam 2 sampai jam 4 gitu. Untuk ngobrol sama anak-anak, sama anak-anak kelas 12 mengenai gimana belajarnya, PTN-nya seperti apa. Mungkin ada yang udah pernah cerita sama Bapak Ibu. Nah, saya tuh selalu menanyakan gimana belajarnya. Terus kamu udah tahu belum nih soal UTBK itu seperti apa gitu. Apa aja yang diujikan. Nah, kebanyakan dari mereka alhamdulillah sudah tahu dan punya buku pegangan. Dan ada beberapa yang bimbel gitu, serius. Dan juga ada juga yang enggak, ada juga yang udahlah. Nah, ya udahlah gitu. Yang penting saya belajar di sekolah setiap hari. Nah, banyak juga yang kayak gitu. Jadi saya harap memang lebih diingatkan anak-anak kita untuk serius untuk masalah ini, karena ini menentukan masa depannya. Nah, tidak tahu sistem penilaian. Nah, tadi sudah saya bilang, sistem penilaiannya kan kalau dulu ada minus-minusnya. Kalau sekarang enggak. Kalau ngisi satu benar dikasih nilai 1. Kalau kos tidak diisi atau salah, no. Jadi sebisa mungkin berarti diisi semua gitu. Lalu sibuk hitung passing grade. Nah, ini untuk biasanya
terlalu sibuk mengukur banyaknya dan diterimanya berapa sih siswa di sini di sini. Nah, itu sebenarnya juga membuang waktu kita. Jadi kita nggak tahu sebenarnya masuk kemana. Nah, lebih baik kita tahu dulu, anak kita tahu dulu mau masuk kemana. Nah, diurutkanlah di sana eh, jurusan mana, universitas mana yang sekiranya mampu untuk anak kita bisa masuk gitu. Lalu terlalu cepat menyerah. Nah, ini kalau mau menyerah eh, lebih baik kita muda sibuk belajar daripada tua sengsara nanti gitu. Jadi kalau anak kita memang dari sekarang tidak mengusahakan dan menyerah, kita harus mendampingi dengan benar-benar. Karena ini akan menentukan, sekali lagi menentukan bagaimana ke depannya. Lalu asal diterima PTN tadi, ya udahlah di mana aja terserah, yang penting negeri. Nah, itu juga jadi penyakit Bapak Ibu. Gitu. Karena sejujurnya kalau kuliah tidak sesuai dengan passionnya, dengan jurusannya, dengan kemauannya, dengan bakatnya, itu akan menghancurkan dirinya. Sayang sekali anak kita yang berbakat, anak kita yang misalnya jago ngomong, public speakingnya bagus, tapi harus kita paksa masuk jurusan yang tidak dia mau. Sayang sekali. Nah, terus yang ke-11 apa? Usaha terus tidak berdoa. Nah, ini juga jadi tidak lengkap rasanya gitu. Kalau kita berusaha terus, anak kita bimbel, kita les privat, terus kita tidak berdoa, ya udah. Misalnya faktor X-nya tidak kita libatkan. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin tidak banyak sekali yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan juga waktu. Baik, selanjutnya mungkin kita buka sesi pertanyaan aja, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Bembi. Waalaikumsalam. Iya Pak Bembi, Ibu, izin silakan. untuk bertanya. Iya. Kalau untuk SNMPTN, apakah nanti sekolah itu memasukkan semua siswanya untuk masuk ke SNMPTN atau memang sudah beberapa siswa saja yang dimasukkan ke dalam list SNMPTN sesuai dengan nilai mereka? Baik Begitu Ibu, Pak. terima kasih. Pak. Langsung saya jawab saja ya Bu. Jadi SNMPTN itu jalur undangan. Nah, jalur undangan ini di kuota per sekolah Ibu, tergantung akreditasi sekolah. Jadi sekolah kita kebetulan A gitu. Alhamdulillah. Jadi kuotanya 40% dari siswa. Berarti tidak semua siswa yang bisa ikut. Nah, gimana cara menentukan siswa yang bisa ikut dan enggak? Caranya di ranking dari 6 mata pelajarannya tadi. Jadi ranking keseluruhan siswa. Gitu. Jadi kalau misalnya anak kita masuk ke kuota 40% itu berarti bisa ikut. Nah, jika tidak masuk berarti tidak bisa ikut begitu. Nah, kalau yang tidak bisa ikut gimana? Bisa ikut SBMPTN, mandiri dan lain sebagainya gitu. Ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Mas Sarjis mau tanya Pak Bembi. Oh, silakan. Pertanyaan saya tuh sudah terwakili di pertanyaan yang ada di chat Zoom, Pak. Ada 2 pertanyaan ya, Pak. Yang mana tuh? Boleh saya bertanya. Jika memilih 2 PTN ini ya, kalau PTN itu satu jurusan di provinsi yang sama, terkadang ada PTN yang tidak mau di nomor 2-kan, apakah tersebut berlaku SNMPTN, SBM, dan bagaimana strategi? Terima kasih. Oh, mungkin strategi ya Bu, strategi memilih PTN yang sesuai untuk anak. Nah, memang betul. Kalau kita mengambil 2 jurusan, misalnya dalam SNM atau SBM, itu memang diprioritaskan pilihan pertama. Gitu. Jadi
pilihan yang pertama itu diprioritaskan dan pilihan kedua adalah menjadi secondnya. Nanti penilaiannya seperti apa? Kalau kita menomorduakan universitas yang atau jurusan yang lumayan misalnya, otomatis tidak diterima lah gitu. Kalau kita menomorduakan, makanya kita harus cari tahu dulu mana nih universitas atau jurusan mana yang penerimaannya besar dan peminatnya sedikit. Nah, begitulah kira-kira contohnya. Kebanyakan universitas memang tidak mau dinomorduakan. Jadi kecil sekali dari 98 dari 100% hanya 2% saja yang diterima di pilihan keduanya. Jadi kenapa milih ini sebenarnya untung-untungan si faktor X juga sih. Kalau misalnya anak kita rezekinya di sana ya udah gitu. Maksudnya mungkin seperti itu untuk membuka kemungkinan yang lain karena SBM dan SNM ini tergantung pinter-pinterannya kita melihat peluang gitu. Apalagi SNM dan SBM. Strateginya yang paling penting. Gitu sih. Lalu ada siapa lagi ya? Nilai. PPT-nya minta di-share, Pak. PPT. Iya, PPT yang perguruan tinggi negeri. Oh, yang tadi saya ini. Iya. Oh iya, nanti saya share Bapak Ibu. Baik. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung saja. Selamat siang, Pak. Siang. Saya Mama Reza dari 12 MIPA 3. Iya, silakan Ibu. Ya. Pak, Reza itu kan mau mencoba UTBK ya, UTBK dan mau mencoba ke dinasan. Dinasan. Nah, iya. Berarti dia harus lulus dari UTBK dulu, baru nanti akan ada ujian di kedinasan misalnya STAN gitu ya? UTBK, dia mau masuknya kemana? STAN. STAN. Kalau STAN harus. STAN, ya. Jadi tidak semua kedinasan memang harus ikut UTBK, tapi kalau STAN memang harus ikut UTBK dulu. Baru jadi harus sudah lulus dulu. Nah, kalau baru ke STAN, kalau ke STAN Ibu khusus, Ibu harus ikut UTBK dulu. Nah, nilainya berapa minimal? Harus dapat 600. Ya, minimal 600 yang untuk TPS ya, Pak ya? Ya, nanti daftar ke STAN melalui situs PKN. Setelah itu ikuti prosesnya banyak. Ada nanti di sana dites lagi. Dites TPA, TPS samalah. Kayak gitu. Ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dua kali. Gitu. 2 kali tes ya, oke. Ya. Pak, satu lagi. Jadi kalau misalnya mau ikut tes kedinasan yang STAN itu, berarti nggak bisa ikut yang STIN juga ya? Nggak bisa. Kalau kedinasan hanya satu pilihan. Kalau satu ya, dari sekian banyak kedinasan itu hanya bisa ke satu. Betul. Oke. Nanti pilihannya hanya satu saja. Begitu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Permisi Pak, mohon izin, saya Joni, orang tua Jeremy. Baik, Bapak silakan. Dari 12 MIPA 3. Terima kasih Pak Bembi. Pertama pertanyaannya adalah, untuk mata pelajaran perankingan kan tadi clear 6 mata pelajaran ya Pak ya? Nah nanti untuk perankingannya itu sendiri, apakah kami orang tua di-share atau memang sifatnya kita japri atau kontak langsung ke guru BP atau guru Pak Bembi atau Bu Peti directly atau seperti apa? Itu satu. Kemudian nomor 2, untuk PTN yang selama ini memang PTN yang selama ini apakah sifatnya kerjasama atau memang membuka peluang untuk SNMPTN dengan SMA 60 itu ada berapa banyak? Apakah memang semua PTN se-Indonesia itu bisa kita sasar atau seperti apa? Mungkin sementara itu dulu pertanyaannya karena kami cukup awam terhadap hal ini. Terima kasih Pak Bembi. Baik, terima kasih Pak. Saya jawab ya Pak. Kalau untuk yang kedua tadi masalah PTN mana aja kali Pak ya, PTN mana aja yang udah kerjasama gitu maksudnya ya.
dengan 60. Kalau PTN itu bergantung sebenarnya pada alumni kita. Jadi alumni kita alhamdulillahnya Pak, itu sebarannya luas di seluruh Indonesia. Itu banyak sekali yang ada ke Riau, ke Brawijaya, ke UNJ, yang Jakarta UNJ, Veteran, dan lain Erlangga bahkan gitu. Jadi alhamdulillahnya kita banyak gitu. Kalau sudah ada alumni di sana, biasanya si PTN ini lebih percaya pada sekolah gitu. Apalagi jika alumninya itu punya prestasi di sana gitu. Akan menguntungkan nanti adik kelasnya yang akan masuk ke sana. Jadi sebarannya tadi untuk tahun ini aja kita ada 34 gitu. Untuk keseluruhannya ada sih saya datanya, cuman laptopnya bukan yang ini. Jadi adalah sekitar ratusan sih kalau jurusan ratusan di berbagai univ. Gitu. Jadi tergantung alumni gitu. Kalau yang tadi yang pertama tadi apa Pak? Saya lupa. Yang pertama yang perankingan Pak untuk nama pelajaran apakah seperti apa? Para perankingan itu biasanya kita bikin lagi Pak, rapat lagi dengan orang tua. Setelah kita tahu siapa saja, kita sudah ranking, siapa saja yang bisa ikut, kita umumkan gitu. Umumkan ke orang tua, oh ini siswa yang bisa ikut, dan yang tidak bisa ikut, solusinya adalah ikut SBM, ikut mandiri di berbagai perguruan tinggi negeri, gitu, atau ikut kedinasan dan lain sebagainya. Nah gitu, jadi nanti yang ranking tetap kita input ke mana? Ke situsnya langsung di LMTPT, nanti mereka yang meranking setelah ada rilis siapa yang bisa ikut, kita informasikan lagi ke orang tua. Gitu. Baik Pak, terima kasih, cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Saya ada pertanyaan, boleh Pak? Oh boleh Ibu, silahkan. Mohon dijelaskan tentang jalur PTKIN, bisa Pak? Jalur? PTKIN, Perguruan Tinggi Islam Negeri. Oh, tidak saya jelaskan ya. Okay. Iya, belum tadi sepertinya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Kalau PTKIN ya, kalau sekarang tahun ini ada Bu yang masuk UIN beberapa. Nah, kalau PTKIN kurang lebih sama Bu, SNMPTN. Yang penting siswanya adalah lulusan tahun ini, jadi 2021. Kalau SBMPTN, saya lupa kasih info. SNMPTN itu bisa SBMPTN itu bisa diikuti oleh kakak kelasnya nanti. Misalnya tahun 2021 ini dia nggak berhasil masuk PTN, nah bisa ikut lagi pada tahun depan. Jadi anak kita nanti misalnya ke tahun ini nggak bisa masuk, tahun depan bisa ikut SBM lagi gitu. Jadi 2 kali. Kalau untuk PTKIN kurang lebih sama ya Bu, dengan jalur yang lain. Harus punya rekomendasi dari kepala sekolah tentunya. Kalau umumnya ya mendaftar dan lain sebagainya sama aja Bu. Nanti informasi lengkapnya mungkin disampaikan kepada anaknya, nanti saya langsung. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Silakan Ibu Intan, Mama Asinta mau tanya. Ya, silakan Ibu. Pak Beni ya, selamat sore Pak. Ya Pak, silakan Pak. Maaf Pak. Tanya itu, selama ini apakah pernah 60 diterima di sekolah internasionalnya Pak? Caranya gimana? Sekolah internasional tuh maksudnya luar negeri gitu? Enggak, kayak di UI kan ada. Oke. Kelas internasional gitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Talent scouting. Ada. Oke, untuk kelas internasional ada yang pertama kali buka IUP UGM itu Februari Bapak Ibu. Nah biasanya kalau talent scouting UI itu kita diundang bisa jadi, mengajukan juga bisa. Nah setelah kapan
bisa mengajukannya setelah UI mensosialisasikan gitu. Begitu juga dengan kelas internasional lain. Kelas internasional itu biayanya sendiri Bapak Ibu. Jadi daftarnya bayar. Lalu ada persyaratan seperti tes TOEFL dan lain sebagainya. Sertifikat TOEFL minimalnya 500 kalau tidak salah. Tergantung jurusannya. Gitu. Ini apa Kalau itu kok nambah kecil ini? Ini ya, ya Bapak gimana Pak? ya. Kalau boleh nanti minta infonya Pak lebih jelas Pak. Kalau itu Emang lebih ingin detail. masuk sekolah internasional mana Pak? Ya pengen sih di UI, soalnya kan saya membaca peluangnya, saya mengamati teman-teman saya itu. Oke. Itu peluangnya lebih besar karena mungkin pertimbangan apa sih, nggak dilihat nilai mutlak, nggak nilai, mungkin ada pertimbangan daripada apa nilai SPP-nya. Ya kita coba ini apa namanya buat cadangan gitu loh. Oke, bisa juga memang Pak di apa namanya menjadi pilihan kita. Mungkin yang harus kita siapkan adalah yang pertama biaya, terutama Pak karena kelas lumayan lah istilahnya kalau SPP-nya kelas internasional lumayan. Lalu tentu tetap nilai semester dia dari 1 sampai semester 5 itu tetap dinilai Pak di kelas internasional. Nah, lalu disiapkan juga apa namanya Membuat esai bahasa Inggris. ya esai, molet, ya. Lalu kalau punya sertifikat kejuaraan internasional atau lain sebagainya itu bisa dipakai. Dan yang paling penting kalau anak kita mau masuknya ke jurusan misalnya kedokteran atau hukum, misalnya kalau kedokteran beda nilai TOEFL-nya berbeda dengan jurusan hukum. Kalau kedokteran harus TOEFL-nya harus 550. Kalau hukum harus 530 minimal. Nah, kalau program yang lain harus 500 minimal. Gitu. Ya. Dan biaya pendaftarannya sekitar 1,5 juta, Bapak. Gitu. Baik Pak, nanti mungkin saya minta infonya mungkin lewat ketemu aja atau Japri Pak. Oke, siap. Baik. Terima kasih banyak Pak. Oke. Bembi, izin menambahkan Pak Bembi. Iya, silakan Pak Ibu. Iya, ayahnya Azinta ya barusan, izin Pak yang barusan nanya. Iya benar Pak, ayahnya Azinta. Iya, mungkin Bu Teti juga masih ingat kalau pertanyaan dari ayahnya Azinta tadi, apakah ada siswa 60 yang lulus ke jalur internasional di UI ya? Yang ada. Itu saya masih ingat betul terakhir kalau yang saya ini itu ada Raihan ya. Mungkin Bapak Ibu wali kelas yang masih ingat IMIPA itu karena ya Raihan itu dulunya dia ikut English Club kebetulan memang saya sempat bimbing di kelas 10-11-nya bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Kemudian di kelas 12-nya saya ingat betul ketika Raihan ingin tes TOEFL dengan target sekian, kemudian latihan conversation bahasa Inggris untuk tes sebelum masuk kelas internasional tersebut. Dan memang alhamdulillah rezekinya gitu masuk teknik sipil di kelas internasional Raihan itu. Dan memang seperti yang Pak Bembi sampaikan untuk masalah biaya kelas internasional tentunya beda jauh dengan kelas yang biasa, dan tembusnya ke jurusan teknik sipil itu mungkin buat Pak Bembi juga. Sepertinya kontaknya juga saya masih punya ini lainnya. Jadi Raihan itu 3 atau 4 tahun yang lalu seangkatan dengan Faika mungkin Bapak Ibu. Faika sama Jeremy ya. Iya betul. Faika yang ke UNER kedokteran di Erlangga, kemudian ada Jeremy juga. Iya. Kemudian yang kelas internasional juga mungkin Bapak Ibu guru terutama mengingatkan kita ke Surya ya Bu Teti. Surya yang di kelas internasional Fakultas Kedokteran UGM.
Itu Ya, 5 tahun yang lalu itu. Jadi ada juga alumni 60 yang tembus ke kelas internasional di kedokteran di UGM. Mungkin itu tambahan informasi Pak Bembi ya, yang insya Allah Surya sudah saya rencanakan untuk bisa ngasih motivasi ke adik kelasnya Bu Teti, karena di hari Jumat biasa kita jadwalkan untuk ini, dan saya kemarin kontak menunggu karena sekarang sedang koas ya atau apa itu yang di kedokteran kegiatan itu nanti bisa kita ada waktu yang mungkin Surya bisa ini ke adik kelasnya, ngasih motivasi lah ke adik kelasnya. Seperti itu mungkin Papa Zinta tadi yang nanya, atau Bapak Ibu yang lainnya kalau pertanyaannya ada dari 60, alhamdulillah ada gitu dari. Terima kasih banyak Pak Saiful dan guru-guru lain semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Epul, Ibu Teti. Mungkin pertanyaan terakhir ya kali Pak Epul ya, Pak Epul ya. Udah mau jam 3. Iya. Iya, siap. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Oh, untuk informasi juga, setiap hari Jumat biasanya memang kita sama kurikulum dengan Pak Epul mengundang alumni dari berbagai universitas 60 untuk bercerita kepada anak-anak mengenai perjuangan mereka. Lalu di sore harinya ada bimbingan karir, jadi sangat padat sebenarnya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu kalau mungkin ada Bapak Ibu, silakan. Tidak ada, oke. Cukup Tidak ada. Cukup kali ya Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Oke Bu Teti, kenapa? Silakan Bu Teti. Maaf, ini mengingatkan saja untuk bagi Bapak Ibu orang tua murid, tolong anak-anaknya. Saya mendengar beberapa keluhan daripada wali kelas, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Itu anak-anaknya tidak mengikuti Zoom dengan sampai hampir 5 kali, ada yang 5 kali ke atas. Jadi tolong di IPS, saya nggak sebutkan namanya di sini, tolong diperhatikan karena kami menelpon orang tua juga kesulitan gitu. Karena orang tua teleponnya nggak diangkat, terus ya mudah-mudahan ada di sini ya. Jadi tolong, karena mereka banyak kurang ininya motivasinya dari orang tua, antara orang tua dengan anak. Dan mungkin kami akan memanggil lagi, ada 10 orang nih Pak Saiful ya. Yang diumumin aja Bu, kalau bisa Bu, sekalian biar kita tahu juga. Oh enggak gitu, nanti ya. Ada rahasia Bu. Makasih. Maksudnya biar buat perhatian semuanya juga gitu. Oh, cukup diingatkan aja kali. Baik, terima kasih. Baik, oke, baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dari awal sampai akhir bisa menambah ilmu kita. Saya selaku penyelenggara bersama Bu Teti meminta maaf jika ada dalam kegiatan ini kata-kata atau mungkin ucapan kita yang kurang berkenan. Saya meminta mohon maaf dan terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu sekalian karena sudah hadir di kegiatan pada siang hari ini. Saya sangat mengapresiasi sekali. Untuk selebihnya bisa langsung saja Bapak Ibu kontak saya atau Bu Teti mengenai informasi yang lainnya. Baik, acara hari bisa ini. Bisa konseling ya Pak ya? Ya silahkan Bu. Ya, acara hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bembi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Videonya untuk mengingatkan kita yang pertemuan ini Bapak Ibu nanti akan diupload di YouTube Humas ya Bapak Ibu. Jadi mungkin mengingatkan lagi materi dari Pak Bembi dan dari Bu Teti bisa diulang.
Bisa di-subscribe Bapak Ibu. Ya, kalau butuh. disubrek. Ya, makasih Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas, Bu Nani, Bu Didi, Iya, Bu Bapak Ibu wali kelas, Gata, Bu Rati. ya Bu Wulan, Bu Dwi, terima kasih. Ya, Bapak Ibu orang tua, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin live ya, Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Ya, izin saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu. Tutup aja Bapak Ibu.